iman congor saya tidak ya. akan goyah. Enggak, penafsiran Anda ini Jangan bukan congor yang ya. Black Sweet, jangan Jadi, congor ya. kalau masing-masing orang Saya itu kasih punya kalian persepsi ayat, nanti beda-beda. kalian keren. Lalu yang benar yang mana? Gini Kalau aja saya kalau saya tanya. tanya nanti Ketika kalian ada keren. satu ayat, dengar, ini pertanyaan logis. Ketika ada satu ayat ditafsirkan oleh seorang pendeta dengan seorang yang jemaat biasa, mana yang lebih otoritas dalam menjelaskan ayat Ya, itu? itu standarnya harus ada standar, Pak. Iya, standar nih. Kita berbicara Dengan standar jemaat nih. biasa atau pendeta gini Pak, saya siapa yang jawab jawab? Pak Black Sweet. Ya, dengan untuk dengan Pak Black Sweet pendeta jawab. atau dengan jemaat biasa, dengan pendeta atau dengan jemaat biasa tidak akan merubah ayat di dalam teks tersebut, tidak sama sekali merubah ayat itu. Bagaimana menurut kamu? Silakan. Ini yang Saya dibahas sudah- pemahamannya, botol. Gini ya, Pemahamannya saya itu gimana? gini Bang, Abu, saya Abu, jujur aja, saya Abu. cerita ya. Saya catat itu ketika orang ini pendeta atau jemaat. Kalau yang pendeta saya catat. Dalam catatan saya sudah hampir 76 orang pendeta yang saya diskusi, bukan baru tahun ini ya. Dari tahun 2008 sampai dengan 2023 ini sudah 78. Ya. Pendeta yang saya diskusi. Bahkan pernah saya dapati seorang pendeta, dia dari NTT. Dia ketawa ketika dengar penjelasan seorang jemaat tentang ayat itu. Lalu setelah itu dia luruskan. Tafsiran dia itu salah. Tuh, makanya saya bilang kalau bebas harusnya Pak Pendeta nggak mau ngomong gitu. Ya itu kan tafsiran dia. Dia pertanggungjawabkan. Ini tafsiran saya. Yang dengar kami yang bingung. Mana yang benar? Artinya bahwa memang harus ada otoritas yang bisa menjelaskan. Minimal Saya dia tidak punya percaya cabang. juga ceritanya Pak Abu ini. Loh, Masa 78 pendeta udah diwawancara. Iya, Pak. Mas, Bukan nggak masuk diwawancarai. akal saya nggak. bro, Terus ayatnya sama. Pak Abu, mulai dari zaman Facebook, orang jauh. Friendster, Ya apa-apa. Facebook. Pak, ayat saya. Oh, berarti pendeta di Indonesia sedikit ya? Cuma Paroten, 10-20 orang. gantian Kita kan noten, bebas ini. gantian noten, Saya gantian. catat. Kalau mau Bang Abu, mau Bang dia Abu, mengaku dia pertanyaannya kayak pendeta begini, atau Bang dia Abu. pendeta bual-bual, saya nggak tahu. Yang penting ketika saya bertanya, Bapak kan gitu, oh pendeta ya, oh Saya pendeta saya catat. ragu Pendeta. sama Ini Pak kan Abu pengalaman ini. pribadi saya. Pengalaman pribadi berarti saya, Pak. begini, saya ambil kesimpulan pemahaman Pak Abu aja yang nggak bagus. Makanya udah 78 orang ditanyain juga nggak ngerti-ngerti. Bukan itu poinnya, bukan itu poinnya. Iya, benar. Bukan itu Iya, poinnya. Abu. Poinnya adalah Teman-teman, ketika teman-teman. penafsiran tentang Ketika sebuah saya ayat bertanya Bang dari Abu, seorang pendeta saya dengan menanyakan Bang Abu jemaat. surah Al-Qalam 42. Sabar dulu. Ini ya, Black Sweet, ini kalau ya. Black langsung Oke. bikin kabur. Kita mau pendalaman ini Black Sweet. Tidak mau buka baru dulu. Nanti setelah selesai baru Anda masuk lagi. Pertanyaan abang kan, narasi abang kan begitu. Aduh, kau Oke, ini saya- gimana Saya masuk juga pasti yakin ya. Pak kacau Abu lah. ini Ketika ingin membawa saya ke bertanya, dalam pemahamannya ketika saya Pak Abu. bertanya kepada abang di sini, dan Catat, saya Bu. menanyakan Al-Qalam 42 Saya justru bertanya, kepada Pak. Pak Ustadz. Kalau memang contohnya. berdasarkan Gimana? Betul, Black Sweet. pandangannya Pak Andreas tadi, Black Sweet, Iya. betul. semua Lafadzkan bebas. Al-Quran ya. Lafadzkan Al-Quran Saya ya. tanya balik. Jangan translate-nya ya. Lafadzkan lah ya. Bang Kalau Abu, lafadzkan Bang Abu, salah, Bang Abu, kok lu saya cari kalau gitu. begini Bang Abu, soalnya tadi pertanyaan daripada Dek Bagus tadi, soalnya langsung kesimpulan. Coba cari langsung pertanyaan, jangan kesimpulan, biar teman-teman kita yang Kristen ini mereka bisa menjawab, bukan kesimpulan. Kalau memang Ada dari kesimpulan, tadi saya akan diam, terjadi- bro. Iya, terjadi Bang. debat Makanya kecil. tadi saya diam. Jadi Iya, kalau menurut menunjukkan saya sih satu- tidak menjadi masalah, tidak menjadi Ya. satu masalah sih menurut saya. Wah, nggak jadi masalah gimana? Kalau memang Standarnya kamu merasa dari jemaatnya kurang puas, sudah kamu belajar sendiri, Black Sweet, kamu cari Black tahu Sweet. sendiri. Standar kau dengan Mr. TB seandainya berbeda, standarnya yang jelas yang mana kan itu jelas. Nah, kalau memang makai dengan standar yang jelas, misalnya tafsiran itu merujuk kepada yang jelas, otoritasnya, misalnya ke paus. Nah, berarti kan paus ini memang keilmuannya lebih tinggi dari kau, kan gitu. Jadi harus jelas tafsir Anda nih, misalnya
Yesus berdoa. Nah, ini Sekali lagi nafsirnya kita siapa? nggak pakai tafsir. Alkitab nggak pakai tafsir. Nah, sekarang Nah, sekarang kalau nggak pakai Nggak ada tafsir, itu. begini. Nggak ada Alex, tafsir, nggak ada. saya kembalikan ya, Jangan samakan dengan Boleh, Al-Quran. Ya. boleh. Baca Alkitab. Diam kamu, Ali. Itu Katanya kita langsung memahami karena ada itu bahasa Indonesia. Petrus itu, Kita ya, itu sebentar. punya Roh Kita tidak Kudus, Petrus Roh itu yang memimpin menyebut kita. namanya Oke. firman Allah itu. Beda Firman Allah sama itu tidak kalian. membutuhkan Ya. tafsir. Mungkin Bang iya, Abu, nggak Bang pakai Abu. tafsir, oke, nggak pakai tafsir ya. Saat Petrus itu menyebut Yesus itu Tuhan, ya. Pak Bagus, Terus didirik, Pak iya. Bagus masuk Udah. Kristen dulu Saya baru kan ngomongin sudah Alkitab. bilang, jika Yesus itu Tuhan, maka Musa pun Bagus. Tuhan, Nggak Elia bisa pun Tuhan, paksain. paham? Kok nggak bisanya bisa nggak gimana? Paksain pemahaman Kok Pak bisanya nggak Bagus ke bisa? kita. Tuhan Itu kan setara. Indonesia. Itu kan berasal itu kan dari bahasa Melayu yang artinya sebentar, Tuhan. itu kan Bang. pandangan murid-murid Yesus bahwa Musa, Yesus, Pak, Elia itu setara. tapi Petrus bilang Yesus itu Tuhan, Pak. Nah, jika Yesus Gimana, itu Pak? Tuhan, Hah? ya sebentar, Ale. Jika Yesus itu Tuhan, maka Elia pun Kenapa? Tuhan, Musa pun Oh, Tuhan. enggak. Petrus enggak bilang Elia sama Musa Tuhan, enggak kok. Loh, Loh, kalau Tadi kamu kan masih pengen bacain secara sama Pak ayat, TB itu. Alex, kalau pengen secara ayat ya Bagus. nggak perlu Enggak ditafsir usah ya. kamu paksain Oke. pemahaman kamu ke Coba kita. kamu enggak. baca Keluaran 7 ayat 1. Aduh. Coba. Gimana kamu akan ngerti kalau kamu belum terima Tuhan Yesus? Loh, terima coba dulu kamu Tuhan baca. Yesus. Coba kamu baca Keluaran 7 ayat Kita 1. Gimana itu? jelaskan juga percuma, Pak Bagus. Loh, Karena ya motivasi kamu itu, enggak, motivasi Alex. kamu tuh kan ingin membuat Yesus sebagai nabi Adrianus. saja, sebagai Adrianus. utusan. Justru Nggak kamu bisa. itu yang ketakutan. Saya kasih tahu Apapun ya. yang kita jelaskan, kamu Di nggak akan dalam menerima. Keluaran 7 ayat 1 di situ Ya, menyatakan pasti bahwa begini, Pak Bagus. Musa dijadikan Pak Bagus, Allah. Pak Oke? Bagus, Ya. kita clearkan dulu Matius 4 itu, baru kita melangkah ke yang lain, ya. Nah, iya Pak. Ini Iya, kan tunggulah biar yang kami jelaskan. oke, yang Bapak kan ingin tahu kepanasan, kan? ya. Ingin tahu Yang kan? kepanasan Enggak, di sini kan Alexandru, siapa? Enggak, Adrianus sudah itu. ini. Sudah Ya. jelas, nanti baru kita melangkah ke ayat lain. Tadi kan Jadi saya begini, bilang, begini, Pak begini, TB. begini Pak Bagus. Enggak, ayat juga saya kasih sama Pak Agus, sama Pak Bagus ini kan. Jadi di ayat 12-nya, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu orang mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi yang Bapak bilang itu, yang Bapak tafsirkan itu, Bapak keliru. Karena kita tidak bisa memastikan kedatangan Musa, Elia sama dengan Yesus. Jadi gini Pak TB ya. Kami hanya bisa opung. menjelaskan. Tunggu dulu biar kami jelaskan dulu. Iya. Kami hanya bisa menjelaskan bahwa zamannya Musa, zamannya Elia, zamannya Yesus itu berbeda jauh. Ya gini. Tapi kan ada orang itu. Hah? Musa dengan Elia kan mendatangi itu. Iya, tapi kan sudah dijelaskan Yesus. Tadi itu penjelasan Yesus sudah Jangan bilang nggak ada. Gini. Hah? Opung TB ya. Ini menurut Apanya nggak ada maksud Pak Ya. Bagus? Gini, Opung TB Maksudnya ya. nggak ada apa? Menurut pandangan murid Yesus, Petrus kan berkata, Iya. Tuhan Yesus kan gitu. Maunya Tuhan kan? Ya. Maunya Tuhan kan? Nah, Iya, jika- jangan lama-lama kali iya. menjelaskan. Pening Iya, jadinya mendengarnya simpel, padat, jika Yesus, jelas, gitu. iya, jika Kalau Yesus muter-muter itu, gitu jadi bingung. jika Yesus itu Tuhan, maka Musa pun Tuhan, Elia pun Tuhan. Karena menurut pandangan murid Yesus itu setara.
dibuatkan satu kemah satu-satu tuh. Oh, itu maksudnya Pak Bagus. Iya, Yesus sudah saya kan udah bilang jika menjelaskan. Yesus itu Tuhan, ya jika Yesus itu Tuhan kan gitu. Jika Yesus itu Tuhan kan gitu. Saya balik atuh nggak paham. Harusnya orang Kristen menganggap Musa Tuhan gitu. Iya, Sampai karena dia. murid-murid ya. Yesus itu menganggap setara. Enggak apa-apa, itu kan penafsiran. Karena kami kan emangnya orang Kristen itu yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kan Ya. tidak sih. Tuhan itu Ada. sendiri yang Bahkan gini, menjelaskan. bahkan gini, Malaikat yang Opung, menjelaskan. ya Opung TB ada yang gini. Tuh, tapi Yesus kan bisa apa? Dia itu bangkit dari kematian sendiri. Nah, sekarang kalau saya tanya Elia itu mati enggak? Bapak tanya Elia. Ya, Elia di mana? Bapak tahu enggak Kuburannya di mana silsilah kalau dia Elia? mati? Silsilah Elia tahu Ya, enggak dari mana dia Bang. datang? Terkait dengan Elia. Elia Iya. tidak mati, tetapi Elia tidak berasal dari surga. Yesus Enggak, kita berasal tanya dari dulu, surga. kita tanya dulu dia dari mana? Tahu enggak identitasnya Elia itu, Pak Bagus? Loh, iya, Elia itu siapa? Elia itu dia Iya mati tahu enggak? enggak Pak Bagus tahu enggak? Nah, Tetapi yang siapa membedakannya, Elia? Bang, yang membedakan Elia dengan Yesus adalah Yesus berasal dari surga, Bang. Makanya Yesus berkata, aku berasal dari surga dan kamu dari bawah. Aku dari atas, kamu dari bawah. Gitu. Nah, Elia dari Bukan mana? masalah. Hah? Gimana? Nah, Elia dari mana? Ada dalilnya ada. Ada aja ya, cuman ada aja ya. Bukan ada aja, Iya. Bang. Abang nggak Yohanes menyimpulkan. 8:13, 8:13. Ya nggak apa-apa, kalau jawabannya ada aja nggak apa-apa. Mungkin Yohanes bisa 8:13. Sambil saya cari, Yohanes 8:13. Oh, Yohanes 8 ayat berapa, Bang? 13. coba dicek yang lain ya. Silakan, Bang, ditampilkan, Bang. Saya nggak bisa open cam sih. Baca dari 12, Bang. Ya, jadi tak baca di Yohanes 8:23, Bang ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, tetapi aku berasal dari atas. Gitu, Bang. Itu kan Yesus. Saya tanya Elia berasal dari mana? Ya pasti dari orang manusia fana. Perbedaan Ah. antara Elia dan Yesus. Makanya tadi saya bilang perbedaan Elia. Abang kan mau mengkomparasikan Elia sama Yesus. Elia Yang tidak pertama mati. ya, yang pertama saya tanya Elia dari mana? Nah, yang kedua Elia kalau benar bukan orang yang sosok yang apa? Iya, yang Bang. biasa aja yang bisa mati. Mana iman kuburan Kristen Elia? ini, Bang. Begitu. Iman Kristen Maksudnya- kita ini tidak tersentral sama Elia, Bang. Kita Nah, berarti Elia ini tersentralnya sosok sama apa? Kristus. Tadi kan Abang kan pengennya mengkomparasi. Kok bisa Elia. setara sama Yesus? Kita tidak mengkomparasikan, kita tidak mengatakan setara, Bang. Yesus itu berasal dari surga, Elia berasal Yang dari bawah. mengatakan setara itu murid Yesus, Bang. Yang Yang mana? mengenal- Coba tunjuk Pak Bagus. Coba tunjukkan yang mana murid Yesus yang menyatakan setara. Coba ada ayatnya. murid-murid Yesus Iya. Coba. Yang mana? Ayat berapa Pak Kan, Bagus? Bang, dalil, Bang. Tadi Abang kan minta kita minta dalil itu tadi kan. Yang Matius mana? 17 ayat Enggak ada 4. setara dibuat di situ Pak Bagus. Baca Matius yang benar Pak Bagus. berapa, Bang? Matius 17 Matius ayat 4. 17:4. Coba. ada Bagaimana enggak- murid-murid Yesus ada itu enggak- mengenal Yesus? Ada enggak klaim Baca ya, Bang, ya. murid-muridnya Matius 17 setara? ayat 4. Matius 17 Coba. ayat 4. Abang Pak Bagus sendiri dia yang baca Pak Bagus. Enggak apa-apa. Gitu. Monggo, Pak Bagus. Diskusi santai nggak apa-apa, Pak Bagus. Nggak usah urat. Santai. Kalau saya aja. pelan nggak denger ini nanti. Kuatkan sedikit volumenya Pak Bagus. Suara saya kecil kok.
Iya, dia biasanya agak di apa doanya. sedikit Nggak di salah ayat Pak Bagus. Wah, Karena ini enggak. Matius 17 ayat 4. Tidak pernah ada, Pak. Bapak cari di Alkitab tidak pernah ada murid-murid Yesus atau segala macam yang setara dengan Yesus. Tidak ada, Pak. Pak, kalau ini Pak Alkitab ya, kalau Anda mencari secara tertulis setara yang enggak ada. Tapi Ya makanya lihat, silakan Jadi belajar aja bagaimana banyak. Pak iya, Bagus bisa mengklaim setara kalau nggak loh, ada? itu pemahaman dari murid-murid Yesus bagaimana? Kok bisa Di jika Pak, dari jika mana Yesus ya, tahunya Pak Bagus sebentar, pemahamannya murid-muridnya? Dari mana Pak sebentar, Bagus tahu pemahamannya? sebentar. Pemahaman Ji- murid-murid itu. Jika Yesus itu tidak setara dengan Musa, dengan Elia, maka pernyataan Petrus itu ya yang di ayat 17 ayat 4 itu nggak akan seperti itu. Maksudnya Nggak gimana? akan dibuatkan Jadi begini aja lah Pak satu Bagus, kemah biar kita masing-masing. clearkan itu. Biar dijelaskan Pak Ahlul dulu tentang Matius 17 ayat 4. Coba Pak Balul Oh, jadi dijelaskan kalau sama Pak kita Bagus. baca perikop ya, jadi secara Ah, setara itu harus baca secara perikopnya, Pak. Setara itu bukan berarti dia Bapak bilang tadi bahwasanya Elia Tuhan, Musa Tuhan, bukan begitu maksudnya, Pak. Yang Bapak bahas kan konteksnya tentang setara itu kenapa bisa setara dibuatkan tempat kudirikan kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini, jika engkau mau biarkan kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ya, jadi di sini maksudnya Pak, bukan setara dalam hal berarti Musa itu Tuhan, Elia itu Tuhan, bukan begitu. Itu konteksnya harus pahami Alkitab secara utuh, Pak. Jadi Musa itu adalah nabi besar dari bangsa Israel. Dan Elia pun juga begitu. Dan Musa dan Elia hadir ketika Mesias itu datang. Jadi Musa dan Elia itu meninggikan Mesias itu, Pak. Makanya mereka hadir di tengah-tengahnya. Meninggikan Yesus itu kok bisa dibuatkan satu kemah masing-masing. Harusnya ayatnya nggak seperti itu. Iya, Pak. Karena Adalah porsi khusus untuk Yesus. Tapi ini enggak. Ini dibuatkan setara. Satu kemah untuk Musa, satu kemah untuk Musa, satu kemah untuk Elia. Ya, jadi maunya Bapak kan maunya kalau Musa itu kemah, kalau Yesus itu dibuatkan istana kan begitu, supaya artinya nggak setara kan gitu ya. Itu Ya salah. boleh, terserah. Cara, Yang penting kan bukan begitu, Pak. Maksudnya begini, kalau mau memahami Alkitab, tidak bisa memikirkan dengan pola pikir iman Bapak gitu. Itu kemah yang dimaksud itu adalah suatu peringatan bahwasanya hadir di Gunung Tabor kalau nggak salah itu. Bahwasanya kehadiran Elia, Musa itu ada untuk yang disaksikan oleh Petrus tadi, Pak. Jadi maksudnya bukan masalah gara-gara kemahnya ini setara, jadi mereka ini setara, bukan begitu. Karena di ayat Ibrani, Yesus itu lebih tinggi dari Musa loh. Tak cari ayatnya. Sambil menunggu, tak cari dulu ayatnya ya. Yesus lebih tinggi dari Musa. Berarti bahwa Elia, Musa, dan Yesus dia setara sebagai nabi Tuhan, begitu ya? Tidak ada yang betul kan? Yesus, Musa. Ya udah, berarti beres. Berarti beres bahwa Yesus itu dia adalah nabi sebagaimana Elia, betul kan? Ya, jadi kita nggak menyangka, Ya, Pak. berarti iya. Dan bukan Tuhan sama sekali kan? Nah, itu kan kesimpulan Bapak nih. Karena begini, coba, Pak. kesimpulan Yesus jadi Tuhan apa? Nah, itu kan kesimpulan Bapak. Tuhan. Iya, kesimpulan Yesus jadi Tuhan apa dia? Bang Ini kita lompat lagi ya. Kita dari lompat. semalam sudah dijelaskan itu. Kalau Pak Kang Chan bilang Yesus itu sebagai Tuhan, iya. Sebagai Nabi, iya. Sebagai Imam, iya. Anak manusia, iya. Kristus, iya. Terus Kang Chan maunya diborong semua. Iya, itu loh. Itu ayatnya semua ada loh yang menuju ke sana. Ya, kenapa yang Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan pencipta alam semesta di mana? Ya, begini Pak. Kenapa Yesus sebagai Tuhan? Satu-satunya yang bisa memerintah malaikat itu hanyalah Tuhan. Dan Yesus memerintah malaikat di dalam kitab Wahyu. Itu
satu-satu. Ya, satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Jangan Pak, jangan kemana-mana dulu Pak. Kita kan Oh itu menjelaskan. di situ poinnya. Jangan Enggak, dipotong sebentar. dulu dong. Menurut Anda bertanya, Iya, ya. Menurut kita Ahlul dari tadi Kitab, topiknya, sebentar. jangan melompat-lompat Ya, gini. juga. Saya nggak apa-apa, saya Kan ladenin. begini ya. Walaupun Sebentar. yang melompat-lompat. Begini ya. Saya Ya begini, ladenin. nggak lompat-lompat, masih di situ, masih terkait Yesus. Jadi gini, menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Alul Kitab coba. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa. Nah, betul Bapak. Bukan Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Terus Yesus berkata juga, ini jangan dipotong juga Pak. Ya. Yesus dan Bapa, Anak dan Bapa itu adalah satu Pak. Jadi Yesus sebagai kodrat keilahiannya Di mana? Di mana Yesus dan Bapa adalah satu di mana? Yohanes 10 ayat 30. Sebentar. Yohanes 10 ayat 30. Ya. Kita pakai data. Kalau gitu, ya siap pakai data. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu dari jadi Tuhan, artinya murid-muridnya pun jadi Tuhan dong. Di dalam Yohanes juga dikatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau yang Bapa. Nggak apa-apa, secara konteks. Ya, Bapak silakan. Anda bertanya atau menjawab? Silakan. Kalau nggak, Anda aja menjawab gitu. Karena kan Anda yang seolah-olah lebih ngerti. Anda bertanya, Anda yang menjawab. Silakan. Kang Chan, minta maaf dulu, bentar, saya potong dulu. Kang Chan, kedengaran suara anak-anak, takutnya nanti kena Bennett. Jadi jauhkan dulu perangkat, Kang Chan. Jauhkan dulu. Kang Chan, anak-anak dijauhkan dulu. Iya, Supaya kedengaran kena sekali Bennett. suaranya Iya. anak-anak. Dimandu dulu anak-anak. Izin Bang Kang Chan. Nanti kita santai Bang Kancan, satu malam ini kita. Silakan. Kang Chan kalau sudah ada di posisi yang bagus, silakan. Iya, maksudnya supaya nggak kena Bennett, kasihan nanti room TikTok nih. Anak Korea. Gini. Siap, kalau gitu saya jelaskan. Tidak ada satupun yang membuat Yesus lebih. Anda menjelaskan iman Kristen. Gimana nanti kalau Iman saya Kristen, menjelaskan Bible. iman Anda? Gini Bible. Pak, gimana Anda kalau membantah saya Bible Anda? menjelaskan iman Anda? Enggak, Anda Coba terima sekarang nggak kalau saya menjelaskan Yohanes iman 17 Anda? nomor 3. Tunggu Anda dulu. mau bicara dulu atau saya dulu? Anda mau bicara dulu atau saya dulu? Nggak apa-apa. Ya, silakan, Sebelum siap. kita mau masuk ke situ, Pak. Oke, kalau gitu, Gimana kalau gitu saya... sekarang saya minta penjelasan dari Anda Alkitab, jangan motong-motong ya, jangan numpuk. Oke. Jelaskan kepada saya Yohanes 17 nomor 3, silakan. Oke, nggak apa-apa. Kita buka Yohanes 17, pasal 17, secara konteks dan utuh. Kita percaya, orang Kristen percaya, Yesus adalah utusan. Percaya, nggak ada yang menolak. Jadi kita buka di Yohanes 17, kita baca dari ayat 1 ya. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Yohanes 17 nomor 3, Pak. Sabar dong. Anda mau diskusi tertib nggak? Sabar dong. Kita secara konteks deh, ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Anak di sini adalah Yesus Kristus. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nih, ini yang Anda tanyakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya, Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Benar, kita nggak menyangkali siapa bahwa yang benar? Sebentar, Satu-satunya itu siapa? Theos. Yang benar itu berarti adalah bukan Theos. Yesus. Berarti bukan Yesus. Iya. Makanya kita percaya iman Tritunggal, bro. Makanya sabar dong. Saya jelaskan di ayat 4. Jangan lari. Di Yohanes 17 nomor 3 itu, di ayat sabar siapa dong. satu-satunya Theos yang benar? Ini belum tuntas loh, bro. Ini kita baca Alkitab belum tuntas loh. Nanti kan Iya, kita silakan. Mau sampai nomor berapa? Mau sampai nomor 26? Sampai 5. 5, silakan. Aku telah mempermuliakan, sabar ya. Kan Anda bertanya, bukan iman Anda ditanya loh. Jangan kejang-kejang. Saya mau menjelaskan. Anda yang tadi menginterupsi penjelasan saya. Anda nggak bertanya tadi katanya. Ya nggak apa-apa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini yang penting, ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Ya, yang dipermuliakan siapa? Yesus. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kumiliki. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi anak ini sudah ada sebelum dunia ini ada. Makanya di ayat Yohanes 17 ayat 5 kita percaya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah Yesus ya, aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman. Yesus itu adalah kalimatullah. Bapak saya nggak nanya itu.
Makanya di dalam iman Kristen, jangan kejang-kejang, sabar. Jangan kejang-kejang itu. Jangan kejang-kejang. Loncat sekarang. Sabar. Oke. Kita fokus di 17.3 ya. Kita fokus di 17.3. Coba Alul Kitab terangkan kepada saya. Siap. Sebentar, Pak TB, sebentar, Pak TB. Sebentar. Terangkan kepada saya, siapakah satu-satunya teos yang benar? Bapak. Makanya Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan pemilik yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Makanya ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala ya, teman-teman Islam jangan merasa. Enggak, saya nggak ke situ. Saya tidak ke situ. Sekarang gini bro, kalau jadi apa yang membuat Yesus jadi Tuhan apa? Apa yang membuat Yesus jadi Tuhan apa? Yohanes 8:58. Dari tadi kan udah dijawab masalah ini. Loh, begini penyakit Kristen kan? Begini, saya bilang gini. Bila kemana-mana lagi sih. Yesus, oke, kita buka di Wahyu 21 ayat 7. Saya tadi kita diskusi ya. Enggak apa-apa. Kita diskusi baik ya. Kita diskusi baik ya, Alkitab ya. Mau kabur. Wahyu 21 ayat 7. Saya mau pakai dalil di mana Yesus kata Tuhan. Enggak apa-apa, saya buka. Mau kabur. Nah, sekarang begini. Terangkan sebentar. Satu-satu. Dari tadi sabar, sebentar. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Theos. Bentar, satu-satu. Anda kenapa sih? Anda ada masalah dengan diskusi? Tidak, kami yang Anda ada masalah dengan diskusi. Makanya satu-satu dong. Iya satu-satu dong. Enggak apa-apa, silakan lanjut. Saya lihat pertanyaan. Saya tidak bertanya dia adalah firman, Yesus firman atau bukan. Saya tidak bertanya itu. Saya tidak bertanya tentang kemuliaan. Saya tidak bertanya itu. Bahkan kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus itu pun kemuliaan yang sama diberikan kepada murid-muridnya. Dengar sebentar. Yang saya tanyakan adalah ketika dari mulut Yesus mengatakan bahwa satu-satunya teos yang benar adalah Bapa, mungkin nggak ada teos-teos yang lain? Silakan. Tidak. Karena Yesus adalah sang firman. Jadi begini ya. Berarti Yesus itu bukan teos, betul? Dia adalah firman. Ya, makanya saya jelaskan. Betul. Kamu tenang. Makanya. Berarti satu-satunya teos yang benar adalah Bapa, betul? Kamu nggak bisa diskusi. Kamu tenang dong. Jawabannya Pak Aldun. Yohanes 8:58. Apa yang salah dari diskusi saya? Coba terangkan apa yang salah dari diskusi saya. Yohanes 8:58. Pak TB sebentar. Yohanes 17 nomor 3. Ya, Yohanes 17 nomor 3 mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Menurut Anda ya. Nah, apakah mungkin ada Tuhan yang lain selain Bapa? Dari tadi kan kamu bertanya lompat ke sana kemari, lompat kita jawab. Saya masih di 17:3. Anda yang lompat, Anda lompat firman, Anda lompat wahyu, Anda lompat kemuliaan. Kamu bertanya, saya menjawab. Kan begini, Yesus kenapa dia memiliki itu bukan lompat itu. Coba apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya apa, Pak? Kita baca di Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21. Pertanyaan saya apa? Tolong diulang dulu supaya Anda fokus menjawab gitu, nggak kemana-mana. Coba pertanyaan saya apa? Kamu kan bertanya siapa satu-satunya teos yang benar, kan begitu bro? Saya nggak umil bro. Itu kan sudah dijawab. Apakah mungkin ada Tuhan yang lain bila dikatakan bahwa Bapa lah satu-satunya? Ya, tidak ada yang lain selain teos itu ya adalah Bapa. Makanya saya jawab. Siapa nama Bapa? Oke, siapakah nama Bapa itu? Kamu tenang dulu dong. Teos itu Yesus adalah sang firman dan di dalam firman itu adalah teos ya. Jadi teos dan sang firman itu tidak pernah terpisah bro. Itu satu. Makanya di dalam iman apa-apa. Nah, sekarang saya tanya begini, siapa nama teos itu? Nama Bapa siapa? Enggak apa-apa. Kamu mau kemana-mana pun nggak bisa kabur karena di dalam iman Kristen. Boleh. Jawab dulu kalau gitu jawab. Saya nggak akan kabur. Karena di dalam iman Kristen. Karena di dalam iman Kristen. Nama Bapak siapa nama Bapak? Karena di dalam iman Kristen Elohim itu tidak terpisah dari firman, ya. Elohim tidak terpisah dari namanya firman. Siapa? Nama Bapak adalah Yod-Heh-Vaveh. Makanya Yod-Heh-Vaveh. Sekarang saya tanya. Nama firman yang jadi anak itu siapa namanya? Allah mau punya anak nggak? Nama firman yang jadi anak itu siapa namanya? Sekarang Allah mau punya anak nggak? Nama firman yang Anda kenapa lari? Anda kenapa lari? Jawab dulu dari tadi. Anda kenapa lari? Dari tadi kamu yang bertanya. Anda nggak mau ditanya. Anda nggak mau ditanya. Alkitab. Dari tadi kamu aja nanya. Alkitab. Jaga mulutmu ya. Nama firman yang siapakah yang nama firman yang berinkarnasi jadi anak? Dari tadi kamu aja yang ketakutan. Siapa namanya? Tadi kamu bertanya. Dari tadi saya menjawab pakai dalil, kamu cuma pakai coba. Kita gambarkan aja bagaimana Tritunggal ini. Coba nama anak siapa? Nama anak siapa? Coba nama anak siapa? Tadi ada pertanyaan bagus bagaimana Tritunggal itu. Nama Bapak Yod-Heh-Vaveh. Sebentar, jangan lari. Anda kan mau lari katanya. Sebentar. Kita lihat. Yang tunggal nama yang anak, mana? Yang nama tunggal Bapak siapa? sebentar, Pak Bagus. Ini si Kang Chan ini nanti saya kejar pasti nggak Nama mampu jawab. Bapak adalah Yod-Heh-Vaveh. Nama Bapak Yod-Heh-Vaveh. Nama anak siapa saya tanya?
Saya kejar pasti nama anaknya yang bernama Sang Firman menjadi manusia, Yesus Kristus. Ya. Yesus. Makanya udah Dua pertanyaannya pihak, receh dua banget. oknum atau satu oknum? Pertanyaannya receh banget. Saya nggak menjawab. Iya Nama silakan jawab. Yesus Kalau gitu jawab recehnya. Nama Yesus adalah Yotevave Yasya. Makanya disebut Tuhan menyelamatkan Yesus. Bagaimana artinya nama Yesus Yotevave? Namanya Yesus atau Yotevave? Namanya adalah Tuhan menyelamatkan. Dah, kamu pertanyaan kamu recehan banget, bro. Enggak, itu asumsi Anda. Sekarang Saya tanya deh, nama Bapak kamu sanggup nggak? Yotevave. Kamu sanggup nggak? Satu aja pertanyaan saya jawab. Sanggup nggak? Satu aja. Satu aja. Sanggup nggak? Boleh. Abis itu kamu Oke. lari ya. Abis itu kamu jangan Siap. lari kayak tadi. Silakan, Saya nggak lari, silakan dari tanya. tadi saya pakai data, bro. Oke, terima kasih. Kamu berani. Kalau Anda lari-lari kok, saya nanya Terima kasih. Iya, saya nggak usah nanya kemana-mana, Yohanes nggak usah 17 nomor kemana-mana. 3, Anda lari Nggak usah kemana-mana. kemana-mana. Nggak usah kabur kemana-mana. Kamu berani ya? Kamu terima? Oke, saya tanya. Sekarang satu pertanyaan. Siapkan. Anda selesaikan Yohanes 17:3 setelah saya jawab ya. Ketakutan. Siap, selesaikan Yohanes 17:3. Oke, saya tanya. Oke, saya tanya ya. Oke. Tadi ini kesimpulannya. Sekarang di mana Ya. ayatnya di dalam Quran Muhammad mengucapkan 2 kalimat syahadat? Monggo, silakan. Alul kitab Yesus Bapak atau bukan? Jawab dulu lah. Apa Jangan urusannya dengan kabur, pertanyaan? jangan kabur. Fokus dong, fokus Dek. Dek, Enggak, fokus Anda Dek. belum menjawab loh. Saya dari tadi mendengar Anda belum menjawab. Yesus Bapak bukan. Fokus dong, fokus dong. Ya Anda jawab dulu kok. Kayak gini dia. Anda Dari nggak tadi saya menjawab. belum menjawab. Anda itu asumsi liar. Oke, di sini. oke, saya Gimana, jawab. Kang Saya Chan? jawab ya. Kang Chan nggak mampu Saya jawab. jawab. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Saya Oke. jawab, Bang. Apa pertanyaan saya? Sebentar, Pertanyaan Bang. saya Saya apa? jawab. Dengerin ya, dengerin. Pertanyaan saya apa? Dengerin. Iya, pertanyaan saya Di apa? mana di Coba. dalam Al-Quran 2 kalimat syahadat kan begitu? Salah, kamu kan Anda itu dengar lagi nggak barusan nggak saya ngerti. ngomong? Pakai telinganya. Salah, kamu itu mau Anda dibilang bertanya bego. di mana di dalam Al-Quran menyebutkan 2 kalimat syahadat, betul? Silakan coba host coba itu benar nggak? Bukan itu pertanyaan saya. Kamu artinya memang Anda umat mabuk ya ini ya? Pertanyaanmu, Oke, saya ulangi, itu kamu bodoh. dengar. Kau sudah tanya itu baru kau menyangka lagi kau itu. Bukan Anda lagi minum ini ya? Oke, Mr. TB mungkin Anda boleh lagi minum dibantu ya? ini Kamu teman-teman tadi itu muslim tanya Mr. TB itu, apa tadi kenapa saya kau tanya. menyangka lagi? Mau dijawab baru kau menyangkal. Ya, Iya, ini dia orang tunggal lah. masalah dia ya kayaknya. Mabuk kayaknya Coba gini Alul Kitab. Jadi gini Dek, Abang ulangi Mabuk ya pertanyaan kayaknya. Abang ya. Di mana di dalam Quran, dengerin Dek, kupingnya dikorek. Di mana di dalam Quran Muhammad mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ayo, silakan Dek. Oh ini lari-lari aneh-aneh. Oke, Bos. siap ya. Yang lain. Siap. Nggak apa, nggak apa, Bang. Nggak apa, Bang. Siap, Bang. Izin Miki Siap, Bang. Nggak menjawab. apa, nggak apa. Gini, nggak apa, sebentar ya. Begini. Saya jelaskan ya. Gini. Al-Quran itu bukan kalimat Muhammad. Jadi kalau Anda katakan di mana Muhammad berkata syahadat Nah, dalam Al-Quran, pakai nggak dalil, tempatnya. bro. Jangan pakai asumsi, Sebentar. dalil. Memang Mulai betul kan? apa Mulai dijelasan kan? kau dengar aja tuh. Mulai kan? Pakai dalil, Mulai kan? pakai Mabuk dalil. Dari dia. tadi kamu udah Dengar ngotong dulu, dalil dong, makanya saya dalil. belum ada Asumsi, seberapa dalil. detik saya ngomong. Iya dalil dong. Lah, Dari tadi kamu dulu, ngomong orang jelaskan dulu. Ya pakai dalil lah. Nggak bisa Oh, pakai diam congor. dulu. Dengerin. Di dalam, ya dengerin, dengerin. Saya kasih dalil ya, Iya. saya kasih dalil. Di Mana dalam Al-Quran dalilnya? dikatakan tanzilu mir rabbil. Ngomong terus. Di dalam Ya, Al-Quran di mana? dikatakan tanzilu mir rabbil alamin. Tidak ada. Di mana pasal berapa? Sebentar, Ayat berapa? dengerin. Pasal berapa? Ayat berapa? Surah berapa? Ini ayat orang, berapa? Anda itu mau dijawab Nah, atau kan? tadi Bingung kan? Bingung. Kayak gini kelakuan bingung? kalian. Dikejar satu pertanyaan saya aja. jawab. Kak. Izin saya jawab. Coba. Gini, Baru dengerin tengah dulu, dengerin. pertanyaan Anda aja bisa kamu, dengerin nggak? Dek. Anda bisa dengerin nggak? Dengerin dulu ya. Pertanyaan aja Nanti gini, kamu. dengerin. Dari tadi kamu Dalilnya, bertanya, dengerin. begitu Izin banyak saya jawab. bertanya, Anda tapi kenal. begitu Ada mendengar masalah pertanyaan Anda saya ya? kamu KO. Enggak, Ini ada Alul masalah Kitab ada Muhammad yang ada masalah ya? masalah. Di mana? Di mana? Bukan Anda punya masalah, Di mana mau punya masalah Kita gimana ya? dulu. Anda nanya, ini saya mau jawab. Kau Kenapa bertanya Anda mau Anda- jawab, jawab. kau mau dengar. Ya. Iya, pakai Oh, dalil. diam dulu, Iya. soalnya ahli Iya, ada kita masalah. kau diam dulu. Anda Pakai nanya mau dalil. saya jelaskan, dengerin. Ya Ya, dengerin, mana dalil? dengerin. Suaranya. Mulutnya dikunci gitu. Disleting mulutnya sleting, dengerin. Ya, dalilnya Dengerin, deh, dalilnya. Jangan kejang-kejang deh. Di dalam Putus-putus Al-Quran, suaranya, ya putus-putus. Allah ya Robbi. Signal merah itu. Siapa Nakal suara kau saya ini. putus-putus? Iya. Sudah jalan lagi Signalnya Bentar, merah. saya ganti dulu Kang Jan. Kang Jan. Oke. Ya, izin ya saya menjawab ya. Oke, sekarang gimana sekarang? Bang Bagus. Izin saya jawab. Sekarang Kang gimana Jan. sekarang? Sekarang masih merah. Gini, kalau nggak mampu Sebentar menjawab, dulu, ganti Bang nama yang Bagus. lain. Itu pertanyaan gampang Jawab. bagi saya. Jangan Bagi jangan Miki gini gampang. lah. Kalau nggak mampu Dengerin, menjawab, Bang Bagus, ganti yang dengerin. lain Bang lah. Bagus sebentar, Bang Bagus, dengerin. Sebentar. Bang Bagus sebentar. Siap, dengerin. Al-Quran itu kalamullah, kalimat Allah. Dalilnya
referensinya saya di ujung kan ya. Di dalam Al-Quran dikatakan tanzilum mir rabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Nanti saya kutip terakhir ya dari dalilnya ya. Yang kedua, Al-Quran menegaskan bahwa di kata-kata Al-Quran itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu bukan diucapkan karena keinginan Nabi Muhammad, tetapi wahyu yang diberikan kepada. Nanti dalil ayat berapa surat apa Yang saya nyusul ya ditanya sambilnya. apa Kayak kamu saya hafal jawab tapi tidak hafal apa? ayat nomornya. Nggak nyambung. Tanzil. Yang ditanya apa kamu jawab apa Dengerin. nggak nyambung ya. Saya Anda tanya itu mau ini loh, dijawab di nggak? mana di mana ayatnya Muhammad mengucapkan dua kalimat Anda syahadat? bertanya di Karena mana syarat untuk Muhammad, menjadi Nabi Islam, Muhammad mengucapkan karena dua syarat kalimat untuk syahadat menjadi dalam Islam Al-Quran kan itu begitu. adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Mana dalilnya? Nah, ini Kamu nggak dia nyambung. kalau sudah Pertanyaanmu panik yang begini salah, dia. Halul kita. Nggak nyambung loh. Pertanyaanmu yang Kalau udah panik salah. salah. Kok pertanyaannya salah? Gimana? Memang Apa ini? pertanyaanmu yang Mabok kan dia. salah. Saya bertanya, Kalau apakah kita Muhammad nih mabok mengucapkan kayaknya nih kalimat orang nih. syahadat? Kalau kamu Apakah tanya Muhammad ahli mengucapkan kitab, kalimat ahli syahadat? kitab tanyanya ke hadis. Bang Apakah Bro, Muhammad ini mengucapkan Bang kalimat Bro di mute dulu deh, syahadat? atau diturunin dulu deh, Bang Jangan Bro. kejang-kejang, nah, Ini kejang-kejang. memang Padahal ini kalian, kayaknya dia mabok padahal kayaknya. kalian Bisa keroyokan loh. diskusi nih Padahal orang. kalian rame loh. Padahal kalian rame loh. Gak diskusi, bisa diskusi nih orang. Bicara di Baru Oke ya, menghadapi saya satu orang lanjut aja ya. kalian Bang Bagus, kejang. bentar dulu Bang Bagus. Saya bisa lanjut ya. Saya lanjut ya. Ini peduli dia mau denger atau enggak. Di Ya, dalam dalilnya Al-Quran mana itu bukan dalilnya? kata-kata Muhammad. Jadi, Jadi kata-kata siapa? ketika Kata-kata ditanyakan siapa? mana di dalam Al-Quran Iya, jadi ucapan kata-kata Muhammad siapa? syahadat, tidak ada. Jadi kata-kata siapa? Di dalam Berarti nggak tahu. Quran itu kata-kata siapa? Anda mau dijawab atau tidak ini? Iya, kata-kata siapa? Jangan ngarang di sini, Kalamullah, bro. kalimat Allah. Ya kalimat Allah. Tadi Kenapa saya Jibril katakan yang wa ngomong ma ke yantiqu Muhammad? anil hawa in huwa illa Kenapa wahyu. Jibril yang ngomong ke Yo. Muhammad? Kenapa Jibril yang ngomong ke Muhammad? Anda mau nanya apa ini? Mabok Anda ya kayaknya ya? Dia Mabuk ini orang. mabuk, Mute dulu lah atau turunin dulu Bang Mandro. Dengerin. Iya, jadi ini orang memang begini ya, Kristen nggak bisa diskusi gitu ya. Nah, ini ya. Kalau ini ucapan Muhammad syahadat Merah, nama merah, Al-Quran, merah. kan bukan ucapan Muhammad, Merah, semua sudah itu merah. adalah Jadi gini Bro, ya, udah jelas nggak? pertanyaan. Gini ahli kitab, Ya udah, pertanyaannya. kalau memang nggak mampu jawab, ya sudah, saya izin pamit ya deh ya. PR buat kalian. Pertanyaannya itu salah ahli kitab. Ya, pertanyaan jika merujuk kepada Nabi Muhammad, ya, maka ya benar nggak ada di dalam Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad. Pertanyaan tentang hadis. Syahadat Nabi, Larinya ke syahadat Al-Quran. Nabi itu ada di dalam hadis. Kalau Di dalam hadis hadis ada. Bukhari. Pertanyaannya tentang Nabi Muhammad, larinya ke Salah. Al-Quran. Kalau pertanyaan-pertanyaan tentang Pertanyaannya dalam Al-Quran, ya Al-Quran yang tanyakan ke ditanyakan Al-Quran. Dia ini Salah. bodoh sekali tuh manusia. Nggak tahu tuh otaknya dia taruh di mana. Enggak, itu kebiasaan nyembah Yesus begitu. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad itu adalah Tuhan bagi orang Muslim. Seperti Yesus Tuhannya bagi orang Kristen begitu. Jadi seolah-olah Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad. Kalau syahadat Begini ya, sudah gini. Nabi Ibaratnya Muhammad bersyahadat itu ada di saya contohkan begini, hadis. Pak TB. Pertanyaannya Pak TB. itu apa itu Islam? Dijawab anta Pak TB. syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar TB. Rasulullah begitu. Apa itu? Kalau saya tanya tentang Yesus, apakah Pak TB larinya ke Bible atau Pak TB larinya ke buku karangan Pak TB? Buku karangan. Kenapa? Bukan buku karangan. Pak TB, kalau saya tentang Assalamualaikum warahmatullahi kalau saya wabarakatuh. tanya tentang Yesus, berarti Pak TB larinya ke Bible kan, bukan ke buku karangan kan? Ya, ke Bible. Assalamualaikum Nah warahmatullahi begitu. wabarakatuh. Tapi pertanyaan teman Bapak TB tadi, Assalamualaikum dia tanyanya warahmatullahi perkara- wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertanya tentang Rasulullah SAW. Dia bertanya, tapi yang ditanyakan di Al-Quran, bukan di hadis. Kalian harus jujur menjawab pertanyaan. Tidak ada selesai kan Iya, habis sudah perkara. iya. Ngapain lah harus Tapi dibenar-benarkan kalau memang nggak ada. Kalau iya, saya kalau jujur, kalau diskusi itu nggak ada. yang Seperti dia tadi kan pertanyakan, saya jelaskan. pertanyakan Apa adalah Yesus perkara Tuhan? ucapan Disebut juga Nabi, Tuhan, disebut bukan juga perkataan ini Rasul, gitu. bukan perkataan Al-Quran. Kejujuran kita berdiskusi ini, kejujuran. Baru kita ambil hikmahnya. Jangan pula jadi bahan ejekan. Kalau jadi bahan ejekan jadi salah kita. Alkitab ya, Alkitab Hmm. sebentar ya, Alkitab sebentar izin. Ini Opung, maksudnya ini pertanyaan ahli kitab itu salah.
dia bertanya, di mana ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu diperintahkan syahadat. Nah, ini lucu. Nah, karena perkataan Al-Quran itu Iya, maksudnya kan jawabnya tidak ada. Ya bukan jawabnya tidak ada, ya jawabnya itu kamu salah menanyakannya gitu. Pertanyaannya itu salah. Ya. Pertanyaannya jadi tidak relevan. Kalau bertanya perkataan Nabi itu ada di hadis. Kalau firman Allah ada di dalam Al-Quran. Begitu. Ya, Dia kan bertanya tadi, namanya bertanya, tidak tahu ya ditanya. Kalau pertanyaannya salah, pertanyaanmu salah, tidak bisa masuk akal, kan gitu. Selesai. Iya benar. Ganti lagi Jadi bener Opung. Jadi nggak bisa kita jawab bilang nggak ada loh. Ini pertanyaannya yang salah gitu loh. Bukan. Ya, jadi gini yang benar saya pertanyaannya ini ya, seperti izin ya. apa? Gini, Bang TB dan teman-teman gitu. Jadi gini, di mana sebut Pancasila di Undang-Undang Amerika? Kamu kan bilang nggak ada. Putus-putus. Karena Pancasila itu hanya di Indonesia. Di mana kata-kata kenapa suara saya putus-putus ya? Iya, putus-putus, nggak jelas suaranya. Gitu. Apa? Coba Bang Mandru nanti merah, dinaikin lagi ya. Saya mau kasih penjelasan ya. Saya ya, ini udah enggak ya? Siap. Nah, sekarang ya gini ya. Lagi. Jadi bagusnya. Pertanyaannya seperti di manakah laki-laki melahirkan? Nah, kayak gitu betul. Jadi gini Bang TB. Ketika ditanyakan di manakah ucapan Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an, ya, di manakah Nabi Muhammad mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam Quran? Nah, kenapa pertanyaan salah? Karena Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad, itu kalamullah. Tadi dalilnya saya ucapkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat dan suratnya saya tidak hafal, nanti bisa dicari. Tapi itu Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini adalah bukan ucapan Muhammad dari hawa nafsu Muhammad, tetapi dari wahyu. 1 poin. Yang kedua, tetapi Allah tidak meninggalkan begitu saja. Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma yantahu apa yang didatangkan kepada rasul maka kamu ambil. Mampus kita. Kena rungkak nanti. Anak-anak itu. Apa yang kamu larang ya. Jadi Al-Qur'an ya. Al-Qur'an jadi atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah putusan Allah begitu. Bagus. Ya, bagus. Gini pertanyaan saya buat kau begini. Bagus punya anak nggak? Bagus jawab punya. Coba. Bagus punya anak nggak? Nggak punya. Kapan Bagus melahirkan anaknya Bagus? Alah Bang, nggak mungkin saya melahirkan. Iya, karena itu pertanyaannya tidak masuk akal, tidak relevan untuk dijawab. Jadi Allah itu sudah meninggalkan kita, lalu Allah mengarahkan dalam Al-Quran untuk mengikuti Rasul dan mendatangkan pada Rasul. Lah, setelah itu di dalam hadis dikatakan, kata Rasul, antas hada an la ilaha illallah, diucapkan dari mulut Rasul sendiri, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad utusan Allah. Nah, begitu. Jadi kalau nanya ucapan Rasul adanya di hadis gitu. Ya, kenapa dia menyalip-nyalip obrolan? Ya begitu, karena materinya sudah dikongkung oleh Islamofobi. Ketika kebongkarannya sudah mulai terpang-pang, ya konsekuensinya hanya mensalip omongan. Itulah kenapa dia mensalip omongan itu, Pak TB. Tapi coba bayangkan gitu ya, apakah itu ajaran Kristen yang benar seperti itu, Pak TB? Coba si Ahlul Kitab itu. Jadi Kristen apakah gini, Ahlul Kitab tadi menjawab dengan lancar, Yohanes dan lain-lain begitu ya. Oke, dia berarti Kristen. Di waktu yang bersamaan, setelahnya begitu ya, dia mempertunjukkan bagaimana perilaku. Jadi kesimpulan saya beginilah perilaku teman-teman Kristen, kan begitu ya, Pak TB. Betul ya, setuju ya? Gini, Pak. Yang digarisbawahi bahwa Ahlul Kitab mengakui Yesus itu bukanlah Bapa. Itu benar nggak, Mas TB? Mas TB. Ini sama Pak TB nyambung. Iya. Pak TB, Yesus itu bukan Bapa, benar nggak itu?
Pak TB. Halo. Kang Chan, nama saya udah selesai. Apa lagi? Yang lain gantian. Yesus adalah Bapa atau bukan TB? Naikkan balun dulu. Biar ada kawan. Hah? Naikkan balun. Biar ada kawan. Enggak, kau biar jawab dulu. Biar kau yang benar yang mana nih tafsirannya nih antara kau dengan si Bahlul. Yang Yesus itu nanya adalah ini Bapa siapa? bukan? Enggak Kau tahu jawab. aku entah yang mana. Ini yang nanya Bang Bagus ini apa Kancan ini? Saya orang Parisi. Orang Parisi. Namanya udah orang Parisi pula ya. Iya. Iya. Gimana coba? Gimana Ya, Bang kau Parisi? sama nggak dengan si Bahlul kitab tadi bahwa Yesus itu bukanlah Bapa? Coba jelaskan ke saya. Kalau aku sama Balul itu tadi, sama-sama manusia, sama-sama punya mata. Oh berarti enggak, berarti Yesus bukan Dia kan Bapa. tanya sama Bapa itu Balul, siapa katanya Bapa? sama-sama Yes. manusia, sama-sama punya mata, punya hidung. Yesus Bapa bukan telinga. jawabannya kemana-mana ini orang. Yesus Bapa atau bukan? Oh bu. Kita mau bicara soal Yesus. Tapi kan tadi kan orang Parisi kan sudah dengar penjelasan saya. Harusnya tidak ditanya lagi masalah itu. Iya. Saya kan sudah bilang tadi, Yesus itu disebut juga sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai anak manusia, sebagai Kristus, sebagai Bapa juga. Ada juga ayat yang menjurus ke situ, disebutkan sama dia. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oh berarti sama. Yesus itu adalah Bapa. Ya kalau dari Yesus ayat adalah Bapa. itu tunggu dulu. Kalau dari ayat itu kalau kita bilang sama, sebetulnya yang salah tidak ada. Karena ada dia sendiri loh yang mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yohanes 14, 9, 10. Saya ikutin, Yesus adalah Bapa ya. Berarti Bapa itu ditombak itu. Benar. Jadi kalau pertanyaan abang kan sudah saya jawab. Kalau abang bilang Iya, kalau anak, saya memang ikuti iya. Bang kemauan Ya, Anda. ya. Yesus adalah Bapa. Berarti Bapa itu ya yang mati ditombak itu benar. Kan gampang-gampangnya kan, nggak susah-susah. Iya, Yesus itu yang Ya kan? Bapa itu mati ditombak juga dong berarti. Hah? Bapa itu mati ditombak gitu. Makanya aku bilang tadi, Oleh tentara Israel. Yesus itu disebut juga tentara Romawi. sebagai Yesus juga disebut sebagai manusia juga. Saya nanya disebut sebagai Yesus Bapa bukan, karena kan menurut Anda itu ya di dalil Anda Sema Israel Adonai. Saya Elohim, harus jelaskan Ehad, persepsinya loh, biar bahwa ngerti loh. Ehad itu pengertiannya apa, Bang? Enggak, Ehad Nanti itu Bapak pengertiannya selalu klaim kalau Yesus itu hanya Bapak. Tidak juga, ada juga dia anak manusia. Oh berarti ketika jadi anak Juga manusia dia berarti bukan Tuhan. juga dia Kristus kata malaikat. Enggak, sebagai ketika dia jadi manusia berarti bukan Tuhan. Disebut juga dia dari Roh Kudus. Aduh, mabuk. Disebut juga dia dari surga. Mabuk. Itu kan banyak tentang Yesus. Jadi Bapak ini bertanya, supaya tidak terjebak kita menjawabnya maksudnya. Iya, Yesus Bapa atau bukan, jawab aja sih. Repot sekali. Iya, iya tadi kan sudah kasih tahu. Menurut Yohanes 14 ayat 9 sampai 10, aku di dalam Bapa, Itu Bapa dibantah di lagi dalam di ayat aku. Berarti berikutnya, satu hakikat orang itu, satu kesatuan dengan Bapa. Opung punya kitab nggak? Baca di 36-nya coba. 36 sampai 39. Kau baca itu, coba. Di mana itu? Ya di tadi yang kata Yesus adalah Bapa dan aku adalah satu. Nah di 36-nya kau baca. 36 Iya, atau 26 itu. Di mana yang aku baca tadi? Yang Pak Abraham, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Waduh, lari-lari. Kau tadi bilang Yesus adalah Bapa itu sendiri, benar nggak? Aku dan Bapa adalah satu. Lalu kau baca Ya di tapi ayat kan, berikutnya. ya tapi kan 36. saya kan menjelaskan menurut keterangan Yesus sendiri loh. Ya kau berarti Bukan motong-motong aku. ayat. Kau berarti motong-motong ayat. Kau tidak baca 36, 39 ya. Coba penjelasan Yesus bagaimana coba? 36 Matius 36 39 ayat 39 ya. Sampai 39 ya. Matius 36 39. Tentang ketuhanan Yesus ini nggak ada 36. Enggak ada 36 Matius, Bang. Itu yang Bapak Sampai adalah satu. 28-nya.
Sampai 28 ya Bang Matius? 20 berarti 26 sampai Oh, berarti 26 Matius lah. 26. Matius 26 ayat berapa Bang? Ayat 26. Matius 26 ayat 26. Enggak, tadi ayat aku dan Bapa adalah satu di mana itu? Aku dan Bapa adalah satu. Di ayat nomor berapa itu? Ada juga di apa? Di Yohanes ada juga itu. Ya, aku dan Bapa adalah satu gimana itu kok? Kalau di 26-nya kan itu dijelaskan itu. Di 26-nya. Itu kan ada juga di Yohanes itu. Kalau Yohanes, Bang, kalau masalah Yohanes, Yesus berkata ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes, yaitu Bapa yang mengutus aku. Nah, di dalam data ada orang pengutus. Itulah bilang. Jadi Bapak ini tak nyimak apa yang ku bilang. Bapak makanya itu kau bilang disebut Yesus juga, adalah Bapa. dengar sekali lagi Pak, dengar sekali lagi. Bapak itu disebut juga anak manusia. Yesus Bapak. itu disebut juga anak manusia. Yesus disebut juga utusan. Yesus sendiri yang bilang, ada juga di ayat Yohanes 14:9-10 bahwa Bapak di dalam aku di dalam Bapa. Disebut anak manusia mana Yesus Bapak itu disebut anak disebut manusia? juga anak Maria. Yesus itu disebut juga Kristus oleh Bapak disebut anak manusia di mana? Bapak disebut anak manusia mana? Kalau Sedangkan di- Bapak orang Farisi, kalau sudah memakai konsep berubah-berubah seperti itu, tidak bakalan ada titik temunya. Iya. Sedangkan bukan jelas di berubah data loh. ada. Dari awal tanyalah Pak Mandro itu, tanyalah host kita itu. Dari tadi aku sudah membilangkan kalian yang selalu bertanya-tanya ke situ lagi. Saya sudah bilang tadi dari awal diskusi, Yesus itu sudah disebut juga anak manusia. Yesus itu disebut juga Kristus. Apalagi Yesus Kristus. itu Gimana disebut katanya Yesus juga adalah- Bapa. Oh. Yesus itu disebut berarti juga disebut anak Maria. Bang, Yesus saya setuju bisa- Bang, Yesus disebut Bapak, berarti yang ditombak itu Bapak juga. Ada juga itu. Bang, Itu Bang. kemanusiaannya. Tapi kan udah sepakat kita tadi, Yesus disebut juga anak manusia. Itu kemanusiaan Lo yang di mana, dijelas. di Versi Bapak mana itu lah abang manusia, itu Bang? bertanya sekarang Di mana itu Bapak yang itu manusia? versi mana lah abang bertanya supaya bisa kita jawab. Sedangkan Ketika Bapak itu ayat adalah itu roh. merujuk Bang, bahwa Bapak di dalam aku di dalam Bapak, kamu bilang ditombak Di sudah mana tidak di mana masuk di akal mana lagi. aku di dalam Bapak di mana? Dalilnya di mana? Kita pe Yohanes 14 Nah, kau baca 26-nya. 10. Kau baca 26-nya dari Yohanes 14. Gitu kan Kau baca di enak. 26-nya. Itu baru nyambung diskusi kan. Kenapa aja Yesus bisa berubah-ubah? Itu nggak bisa. Bukan berubah-ubah, memang ayat itu yang mengatakan Memang gitu, begitu. Bang. Kalau ditombak bukan jadi berubah. manusia. Kalau naik Berubah. lagi jadi Tuhan. Kalau Kata Tuhan Yesus kepadanya, berubah. Ya kan kata gitu. Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jelaskan ayat itu. Tapi Berarti jangan yang bilang melakukan- Bapak ditombak lagi. Ketika abang bilang Bapak itu ditombak, kita harus buka ayat dia sebagai anak. Iya, berarti Begitu. kan